2, 1 Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Dinamika 2026 Vol 2 Part 4 ya. Ini adalah podcast lanjutan dari podcast Dinamika 2024 Vol 2 Part 3 yang kemarin. Aku tadi lanjutan pertanyaan yang tadi ya Mas. Oke, aman. Sempat dipotong tadi. Jadi yang mana tadi? Oke. Jadi apa tantangan terbesar untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan? Tantangan Tantangan terbesar ya untuk mewujudkan infrastruktur. Ini kita udah mulai tadi ke topik yang Abani singgung tadi yang agak seru gitu. Betul sekali. Iya Mas, sepertinya saya dulu nih. Mangga langsung aja. Sepertinya sudah banyak masyarakat yang melek, alhamdulillah. Saya rasa salah satu faktor terbelakangnya pendidikan atau salah satu faktor susahnya membangun infrastruktur pendidikan adalah adanya ambisi dari kepala negara kita. Jika dilihat dari pandangan yang suci, itu bagus, memberikan rezeki ke orang-orang, cuman tidak membuka lagi matanya bahwa kegiatan itu banyak merugikan hal, Betul. termasuk pendidikan. Banyak Betul sekali. bangunan-bangunan sekolah yang terbengkalai, bahkan yang sangat ikonik mungkin ya, ada salah satu bangunan sekolah dan di sampingnya ada salah satu bangunan dapur dan sangat drastis sekali. Oke. Sangat drastis Beda sekali. jauh gitu ya. Beda jauh. Karena kan dari segi prioritasnya sendiri kalah. Betul prioritasnya. Kalau misalkan itu tidak ada dan dialokasikan ke pendidikan itu sangat mudah. Tantangan apapun itu mudah. Karena banyak sekali ya. Kalau misalkan dari dana yang turun dari APBN-nya seperti itu. Saya tidak berani untuk menyebutkan berapa ya, takut salah nominalnya. Cuman ya itu. Teman-teman juga tahu lah banyak. Betul sekali. Gimana Kang Ayep? Tadi gimana pertanyaannya? Tantangan Terkait terbesar. tantangan terbesar. Oke. Kalau misalkan dari saya sendiri mungkin ada beberapa poin ya. Mungkin poin pertama, tantangannya itu mungkin dari segi biaya mungkin ya. Menurut saya apalagi sekarang ya mungkin teman-teman juga sudah tahu mungkin ya apa yang menjadi kendala bukan hanya di sini tapi di negara kita mungkin ya. Sangat melonjak jauh sekali mungkin ya. Ya itu menjadi persoalan juga lah. Yang pertama mungkin ya terkait biaya. Di mana biaya sekarang sudah makin tinggi gitu kan, sangat drastis sekali. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang kesusahan lah ataupun bisa dibilang miris sekali ya. Kita ingin mendapatkan pendidikan yang layak, tapi di sisi lain kita tidak mampu untuk mendapatkannya karena yaitu biayanya itu. Jadi seolah-olah kita ini dibikin menjerit sejadi-jadinya gitu ya karena biaya yang terus melejit gitu kan. Jadi memang yang saya tahu di undang-undang memang kita selaku warga negara Indonesia itu mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Tapi ya pada faktanya ya mungkin kita bisa mendiskusikannya lah ya, karena itu juga menjadi persoalan penting gitu kan. Saya tuh liar Mas kalau bahas gitu tuh. Ya kan? Liar banget. Nah, kita juga sangat menyayangkan ya. Kita ingin negara ini maju, tapi seolah-olah gimana? Bagaimana? Bingung ya. Clear banget Mas masalah. Oke. Lebih baik Kalau terlepas dari biaya nih yang tadi, tadi kan faktornya biaya gitu ya, Kang Asep, Kang Bani. Tapi kalau faktor memang keinginan daripada anak yang ingin bersekolahnya ini gimana nih Kang? Karena kan ada di daerah-daerah tertentu gitu ya. Betul. Karena kan anak-anaknya itu nggak mau sekolah gitu. Betul. Itu gimana tuh biasanya? Oke. Pandangan saya pribadi ya, mengapa hal demikian bisa terjadi karena adanya lowongan kerja yang sangat minim, sehingga banyak anak-anak sekarang, siswa-siswa memilih langsung
nyari kerja, tidak melanjutkan pendidikan. Yaitu karena nggak kuliah sama aja nanti kerja. Betul sekali. Dan gap antara lulusan SMA dan S1 tuh tidak terlalu dilihat untuk saat ini. Dan kualitasnya pun tidak terlalu diminati, tidak terlalu digubris oleh anak-anak siswa. Jadi itu yang menyebabkan mengurangnya minat anak-anak sekolah. Tapi alhamdulillah kalau di Kabupaten Majalengka ya, Pak Bupatinya menekankan dan mendorong adanya program satu desa satu sarjana kalau nggak salah Pak Sep. Berarti bentuk beasiswa seperti itu kurang lebih atau bagaimana bentuknya? Detailnya saya kurang tahu ya. Kemungkinan dari beasiswa. Satu desa satu sarjana. Satu desa satu sarjana. Program Bupati. Itu salah satu upaya Bapak Bupati untuk memajukan pendidikan. Cuman tadi kayak ini tuh pengen gini tapi ini gini pebelit Pak Sep. Pebelit sekali. Sangat tumpang tindih ya jadinya. Iya betul. Jadi kudu kumaha tak Cenget ya. Seperti itu sangat sih. Gimana? Ya. Kang Asep? Kalau dari saya pribadi mungkin ya secara sudut pandang saya, gimana tadi diulang? Jadi minat anak-anak. Oke, benar-benar. Oke, kalau misalkan di Kabupaten Kuningan sendiri mungkin ya, tadi mungkin saya juga hanya menambahkan mungkin ya dari apa yang sudah disampaikan Kang Bani. Mungkin dari saya sendiri itu terkait masalah geografis mungkin ya, karena wilayah tersendiri itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang gitu kan. Betul. Apalagi di Kabupaten Kuningan mungkin Kang Bani nih. Kang Bani juga perlu tahu lah di Kabupaten Kuningan itu mungkin di beberapa daerah terutama yang daerah-daerah ujung mungkin ya, itu kebanyakan anak-anak yang lulus SMP ataupun lulus SMA itu enggak kuliah, tapi malah pergi merantau bekerja gitu kan. Mungkin itu yang menjadi permasalahan juga ya, bagaimana cara kita merubah mindset orang-orang yang memang masih belum melek terkait pendidikan tersendiri gitu kan. Itu menjadi tugas kita juga mungkin di IPMK mungkin ya. IPMK ini mempunyai program unggulan yaitu obrolan mahasiswa Yogyakarta Kuningan, di mana kita menjangkau mungkin Majalengka juga punya ya, yaitu Expo Jogja University Fair. Nah itu kan intinya memang secara konsep kurang lebih sama ya, kita memperkenalkan kampus-kampus ya, memperkenalkan kampus-kampus dan juga kita juga memberikan fasilitas yaitu pendidikan yang sekiranya mereka bisa paham lah betapa pentingnya pendidikan gitu kan. Jadi kita menjangkau daerah-daerah yang sedikit jauh, bagaimana caranya kita merubah mindset anak-anak di situ, bagaimana penting banget sih ini tuh, pendidikan tuh penting banget untuk langkah kita ke depannya gitu kan. Bahkan menurut sependek pemahaman saya juga, kalau misalkan kita bekerja dimanapun, walaupun pekerjaannya bagaimanapun, seenggaknya kita harus paham teorinya gitu kan, sebelum kita praktek gitu kan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah gimana caranya kita harus paham ataupun kita bisa mengajak lah orang-orang ataupun anak-anak yang belum bisa melek terkait pendidikan tersebut gitu kan. Ya mungkin salah satunya dari yang proker kita dari Majalengka mungkin JUF, dari Kuningan mungkin Ongjok, karena menurut saya itu outputnya sangat luar biasa gitu kan. Betul. Itu kurang lebih sih seperti itu sih. Tapi Kang Asep nih, pernah nggak sih ngeliat atau ngeliat atau malah ngalamin kesenjangan fasilitas pendidikan secara langsung gitu? Secara langsung, kalau misalkan dari saya sendiri mungkin pernah gitu ya. Secara langsung pernah. Tapi itu karena dari segi geografisnya mungkin ya. Jadi saya merasakan dulu juga saya sempat pernah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah Kuningan yang bagian ujung-ujung lah. Saya merasakan di situ adanya fasilitas sekolah terutama di SD itu bisa dibilang berbeda dengan keadaan yang ada di daerah kota gitu kan, daerah di desa saya mungkin gitu kan. Itu sangat bisa dibilang perlu diperhatikan juga untuk para pemerintah daerah mungkin ya, gimana caranya yang merasakan kenyamanan dalam mendapatkan pendidikan itu bukan hanya yang ada di kota, tapi yang ada di pelosok desa juga gitu loh.
ya mungkin itu bisa diperhatikan lah. Kita mungkin dari kita selaku mahasiswa Agent yang of change. agent of change, betul, remaja gitu kan, agent of change gitu kan. Jadi siapa tahu dari kita sadar dan bisa dilakukan oleh yang orang-orang yang mempunyai hak dan wewenang seperti itu. Kalau Kang Bani gimana? Kesenjangan fasilitas kayaknya untuk melihat secara langsung. Oh pernah. Tapi nggak melihat ke dalam ya. Cuman lewat sangat miris. SD, salah satu SD kesenjangannya itu bangunan hampir roboh. Yang saya lihat langsung ya. Bangunan hampir roboh, kemudian debu di mana-mana, di tembok, di kaca. Sangat miris kesenjangan. Nah itu sih kalau lihat langsung ya. Kalau misalkan dengar dari media atau dari Banyak ya. teman itu banyak Sekali pasti. Pastinya kalau misalnya bangunannya kayak tadi berdebu gitu ya, itu gak belajar aja gak nyaman. Sangat tidak nyaman. Sangat Malah tidak bisa menyebabkan penyakit ya. Itu yang makin bisa miris sekali itu. Karena kesenjangan fasilitas ini, aku mau cerita nih. Jadi pas Om Jo kemarin, Kang Asep, Oke, enggak, silahkan. itu kan goes to school teh ya. Betul. Ya. Harus disebut apa? Daerah Mungkin daerahnya. agak kidul lah. Daerah Iya. kidul itu berarti selatan. Nah, daerah kidul itu kelas satu, jadi satu angkatan itu satu kelas. Oke. Bangunannya mungkin bangunan udah tahun kapan gitu ya, Kang Asep. Karena kan orang belajar pun menurut saya ya itu nggak nyaman gitu loh. Betul. Gitu. Nah terus kalau misalnya kita agak geser lagi ke kota waktu itu gitu ya, agak geser lagi ke kota, nah itu udah Bisa menjadi perbandingan ya. Jadi perbandingannya udah beda banget gitu. Udah fokus menata kota ya. Betul. Desanya dihiraukan. Betul sekali. Itu ya mungkin ada sangkut pautnya juga ya secara tata letak kota mungkin ya. Kita terlalu memperhatikan yang di kota yang memang sering dikunjungi, tapi kita acuh ataupun abai ya yang ada di desa. Padahal menurut saya kalau misalkan kita bisa lebih ataupun orang-orang yang punya hak dan wewenang itu bisa lebih melek ataupun bisa lebih prihatin, tidak ada lah yang namanya kesenjangan lah seperti itu sih. Salah satu tugas kita ya mahasiswa. Betul. Untuk menyuarakan suara yang baik. Tapi kan kalau dibandingkan dulu dan sekarang nih, menurut kalian pendidikan di daerah ini sudah cukup berkembang sejauh apa? Dulu sampai sekarang ya. Di Majalengka atau di Kuningan? Kalau Kang Bani berarti di Majalengka. Boleh kalau misalnya bahas Kuningan boleh, karena kan tadi 7 tahun. Betul. Hitungnya orang Kuningan juga. Paham. Saya tuh bingung kan. Hidup saya gitu setengah tuh ada di Kuningan, setengah ada di Majalengka, setengah ada di Kuningan. Nah, sekarang sisanya tuh di Jogja. Jadi Oke, 3 gitu. Mungkin besok bisa ya melanjutkan kepengurusan Kuningan. Enggak dulu Mas. Perbedaannya ya, kalau dulu sampai sekarang, kalau dulu mungkin anak-anak atau ya anak-anak siswa lah belum terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, dengan entah itu game atau TikTok atau apapun itu, belum terlalu kumaha nanaon teh bawa HP gitu, belum. Nah, betul sekali. Jadi kita main kemana-mana, main kelereng, main apa. Betul sekali. Setelah sekolah. Kalau sekarang sepertinya sangat berbeda ya, mungkin itu perbedaannya yang sangat bisa dikatakan miris, karena banyak saya lihat di media banyak sekali anak-anak di bawah umur yang melakukan hal yang tidak patut dilakukan untuk seumur dia, dan itu melalui teknologi nih bernama handphone. Betul sekali. Mungkin bisa jadi atensi kita, mungkin di rumahnya jadi kakak atau di om atau jadi kelak jadi bapak Betul Asep. sekali. Jadi atensi bahwa teknologi itu bagus, cuman digunakannya harus dengan bijak. Betul. Sama itu sih MBG Mas. Balik lagi perbedaannya. Ya, kita merasakan ya makan di sekolah ya. Iya. Pengen lah. Saya juga pengen sebenarnya ya, saya pengen nyobain susu gratis, bagaimana rasanya? Aduh pengen.
Berarti nggak usah bekal berarti kalau misalnya Dulu saya bekalnya mie kotak. Saya teh apanya? mie kotak teh kayak gini. Mie kotak, mie yang di mie biasa, cuma nanti kalau didiemin jadi Yang kotak udah dia. dingin itu. Betul. Udah bekas ya. Oh iya tahu. Biasanya buat renang. Iya Oh itu. biar tahu. Kata mau renang kumpul saya apa sih? Sekarang enak ada makan yang enak ya. Betul sekali. Sekarang ada makanan yang menunjang mungkin ya harusnya kan. Menunjang Ya, apa? menunjang pendidikan harusnya ya. Iya, menunjang sekali Pak Sep. Tujuannya kan menunjang. Tujuannya kan untuk menunjang pendidikan anak-anak mungkin ya. Cuman Ya, mungkin stunting. betul stunting juga gitu kan. Tapi mungkin ya pada kenyataannya mungkin belum goals mungkin ya. Oke, Mungkin karena dalam kita proses. belum goals. Tadi dia lanjutin Kang. Oh, mungkin dari saya mungkin ya. Hmm. Kalau misalkan perbedaannya dari dulu sampai sekarang yang saya rasakan pasti berbeda sekali. Zaman dulu saya nggak tahu nih HP begini, nggak tahu kalau kita nggak tahu jawaban pasti kita carinya di buku gitu kan ataupun nanya ke orang tua. Kalau sekarang nggak usah nanyain, tinggal ke AI bisa Cloud. dijawab gitu kan. Banyak sekali cara-caranya lah dari segi internet dan segala macam kan pasti banyak sekali. Dan bahkan dari secara fasilitas barang pun pasti berbeda. Dulu saya sekolah tuh cuman seragaman aja, tapi saya sekarang melihat adik kelas saya itu pakai rompi, pakai pakaian yang Elegan ya. sangat fashionable gitu kan, yang menurut saya itu bukan hal yang penting lah kalau apalagi kalau misalkan di skala sekolah dasar gitu kan. Betul. Jadi menurut saya perbedaannya sangat terlihat sekali lah gitu. Zaman sekarang Karena juga mungkin ada ya, MBG juga tadi kan. betul, karena mungkin era digital juga mungkin ya. Dan terlebih ya seperti itu ada MBG juga gitu kan. MBG bagus loh. MBG Dibahas bagus sekali. lagi. Kita tidak pernah di mana-mana sebuah tujuan tuh pasti baik kan. Cuman kita nggak tahu hasilnya baik atau tidak gitu kan. Dirasakan dengan baik atau tidak. Atau bahkan pengelolaannya baik atau tidak kita juga tidak tahu kan. Gitu, seperti itu sih. Tapi menurut Kang Asep sama Kang Bani nih, siapa yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan itu tadi? Gitu. Yang paling berperan, yang paling penting berperan ya pastinya pemerintah daerah ya. Iya, yang pemangku jabatan yang mempunyai hak dan wewenang. Karena kita rakyat sipil nggak mungkin punya kuasa atas hal-hal tersebut kan. Kita nggak bisa memerintah sebuah lembaga pendidikan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan gitu kan. Pasti ya yang punya peran penting itu mereka yang mempunyai hak dan wewenang seperti itu. Ya, itu salah satu tugas mereka kok kita gaji kan. Betul. Kita gaji mereka ya. Betul sekali. Beliau untuk melakukan hal itu, mungkin bantuan dari kita sebagai mahasiswa menyuarakan. Betul sekali. Apabila ada belok sedikit bisa kita ingetin. Betul. Kasih saran gitu ya. Ya sebenarnya kita juga punya peran ya. Peran pasti ya, kita setiap individu punya peran dan tugasnya masing-masing gitu kan. Mungkin tadi sudah disampaikan sama Kang Bani, peran kita pasti untuk menyuarakan ataupun memberikan sebuah konsep gitu kan. Betul. Oke. Tapi pada intinya ya bagian eksekusi pasti hak yang mempunyai hak dan wewenang seperti itu. Nah kalau tadi bagian eksekusi, kalau Kang Asep sama Kang Bani posisi di bagian yang apa tadi? Mempunyai hak dan wewenang. Mempunyai hak dan wewenang. Waduh, Gimana nih? Pak Asep. Saya menjadi seorang presiden mungkin ya. Wah, saya berhentiin. Hal yang pertama dilakukan, Kang Asep ngapain? Oke, kalau misalkan saya mempunyai hak dan wewenang pastinya kita merubah sebuah sistem tersebut mungkin ya. Kalau misalkan kita tidak puas dengan sebuah sistem yang berlaku pada saat itu dan kita mempunyai hak dan wewenang, pasti saya yang paling pertama merubah sistem tersebut. Gimana caranya sistem itu dibuat dengan lebih baik, dan pasti juga kita pada intinya kita juga perlu berdiskusi lah dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas terkait hal-hal tersebut. Setelah itu pasti kita merubah sistemnya supaya lebih baik lagi. Karena kalau misalkan pada sebuah dasarnya kita tidak merubah sistem tersebut dan kita hanya menjalankan, bisa saja itu menjadi bola salju yang malah nantinya mencelakai kita juga gitu loh. Jadi kita harus paham, yang paling penting pasti kita merubah konsep, merubah sistem tersebut supaya nantinya sistem itu berjalan dengan apa yang kita inginkan gitu. Bagus sih Kang. Kayak aku ada quotes nih Kang. Quotes boleh tuh, gimana tuh? If you want a different result,
don't do the same things. Betul sekali. Kalau kamu pengen hasil yang beda, ya jangan lakukan yang sama. Setuju sekali, Betul. setuju sekali. Bagus. Perubahan. Ini Agent of nanti di change. klip. Nanti di klip jangan lupa ya teman-teman ini. Clipper. Teman-teman. keluar Gimana keluar. Kang Wani? Waduh, untuk bila saya mempunyai hak ya, pertama fokusnya di pendidikan dong. Pendidikan, infrastruktur pendidikan. Anggaran yang seharusnya anggaran negara atau anggaran daerah alokasikan ke pendidikan lebih dari MBG. Mas lebih dari apa ya? Ya jangan sampai pendidikan ini di nomor sekian kan. Betul Oh, iya. sekali. Betul. Entah itu dari buat infrastrukturnya atau dari kesejahteraan gurunya. Betul. Nah, banyak sekali Mas sekarang guru-guru yang Menjerit. Karena keadaan yang sekarang ya, kita juga tidak menutup fakta yang ada, bukan? betul. Sekarang kita mau rubah pendidikan, tapi orang yang memberikan ilmunya saja tidak diberikan hak yang layak. Betul sekali. Bagaimana? Betul. Yang pasti itu alokasi anggaran Lebih baik lagi ya. Sangat di nomor sekian kan lah. Sebenarnya pasti kita juga mengutamakan yang namanya pendidikan. Cuman dari situ kita juga harus mempentingkan ataupun memperhatikan apa yang menjadi kesuksesan dalam mendapatkan pendidikan tersebut. Yang mungkin ya tenaga kerjanya kita harus seimbangkan, karena banyak sekali di mana-mana mungkin banyak sekolah. Cuman untuk pengajar yang kompetitif tuh sedikit mungkin ya. Jadi ya kita juga harus memperhatikan seperti itulah. Dan juga kita juga yang saya sampaikan, kalau misalkan memang kita mau mendapatkan pendidikan yang layak, saat orang itu memberikan pendidikan masa kita nggak mensupport sih gitu kan. Jadi ya alangkah baiknya untuk para pejabat ataupun orang-orang yang punya hak dan wewenang harus paham lah dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang penunjang seperti itu sih. Menghormati. Betul. Nah, setelah kita tadi lihat dengan berbagai kondisi yang ada gitu ya Kang, pemerataan pendidikan di Kuningan dan Majalengka ini menurut Kang Asep dan Kang Bani sudah tercapai atau belum nih? Kalau untuk tercapai belum. Secara keseluruhan belum. Saya melihat dari RPJMD-nya Pak Bub. Oke. Itu emang Pak Bub menginginkan bahwa sektor yang paling salah satunya pendidikan yang harus diperhatikan. Cuman untuk realitanya dari keinginan Bupati ya salah satu yang tadi saya sebutin, satu desa satu sarjana, kemudian saya mengadakan kegiatan Expo Kampus, beliau menyuruh untuk Majalengka, kampus Majalengka masuk. Itu salah satu dorongan beliau. Cuman yang harus diperhatikan bawahan-bawahan beliau yang mana mengurusi ke lapangannya, terjun ke lapangannya. Karena apa itu RPJMD apabila dikelola atau dieksekusi oleh orang yang kurang tepat. Betul. Jadi untuk sekarang masih belum. Semoga aja bisa ya. Amin sekali. Selalu ada harapan Kang. Betul. Ya kalau misalkan menurut saya terus di Kabupaten Kuningan mungkin ya menjadi pekerjaan rumah juga ya. Itu menjadi persoalan juga untuk kita teman-teman yang sedang berkuliah, yang merantau. Pasti kita pulang tidak hanya dengan tangan kosong gitu kan. Kita juga membawa ambisi untuk kita bawa pulang ke tanah air kita gitu kan. Kita dibesarkan di Kuningan, tapi masa kita tidak mau membangun ataupun mensukseskan ataupun mengedepankan kebahagiaan warga Kuningan gitu kan. Jadi kalau menurut saya memang di Kuningan ini pasti belum tercapai gitu kan. Dan masih menjadi persoalan juga sampai detik ini. Tapi tidak ada salahnya untuk kita teman-teman semua untuk membangun Kuningan lebih baik lagi gitu kan, seperti sesuai dengan tagline Bupati kita, Kuningan melesat gitu kan. Masa
melesat. hanya sebuah tagline itu kan, tagline itu harapan dan doa gitu kan. Di Betul. situ ada semua gitu kan. Jadi saya harap apa yang diinginkan oleh para aparat, para pejabat itu tidak hanya sebatas omong-omong belakang gitu kan, tapi memang dilaksanakan dengan sangat baik dan tidak disalahgunakan. Betul. Karena ya itu yang menjadi penyebab pendidikan ini di kita ini nggak maju-maju, karena oknum-oknum yang memanfaatkan hak-haknya dia untuk kekenyangannya diri sendiri gitu loh. Jadi menurut saya tobatlah untuk para oknum-oknum yang belum bisa sadar, belum bisa peduli sesama lingkungan. Jadi jangan sampai kalian nanti di akhir mendapatkan balasan yang tidak diinginkan lah. Yaumul hisab. Betul nanti. sekali. Karena itu panjang sekali ya jalannya ya. Kita harus, ini juga menjadi refleksi buat kita sendiri ya. Betul. Jadi saran ke mereka, saran juga ke diri kita Betul sendiri. sekali, Kang betul Asep. sekali. Karena di belakang kamera itu udah tadi sebentar lagi. Oh, sebenarnya ini pembahasannya sangat menarik ya. Seru ini. 5 jam lagi juga nggak Nambah. apa-apa ini. Nambah Mas. Nambah billing. Sebagai penutup nih, Kang Asep, Kang Bani, kasihlah closing statement gitu. Dari tadi tentang fasilitas, tentang tantangan segala macam. Terakhir closing statement dari Kang Asep dan Siapa Kang dulu Bani nih? Terkait pendidikan secara keseluruhan. secara keseluruhan, pertama pendidiknya dulu, tenaga pengajarnya dulu, berikan kelayakan. Kemudian kedua, fasilitas baik itu dari bangunan atau meja, buku dan lain-lain. Dan ketiga, ya udah kita tahu semua ya, hal yang seharusnya tiadakan dan dialihkan dananya ke pendidikan ini. Mungkin itu 3. Oke, mungkin terakhir closing statement dari saya. Sebenarnya kalau misalkan membahas tentang negeri kita ini sangat emosional ya, sangat terlalu menggebu-gebu gitu kan, karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan gitu kan. Mungkin dari pendidikan, dari saya sendiri untuk closing statement ini, untuk semua orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kemajuan negeri ini, jangan sampai kalian menutup mata atas keadaan yang ataupun fakta yang memang ada pada keadaan sekitar gitu kan. Jangan sampai kalian menutup mata ataupun menutup telinga hanya untuk nafsu sendiri gitu loh. Jadi kita pun juga harus paham di mana pentingnya pendidikan. Jadi ya mungkin bisa dimulai dari kita selaku agent of change, yang katanya agent of change. Tapi saya harap memang agent of change itu ada di diri kita. Paling penting sekali. Jadi untuk kedepannya teman-teman sendiri juga silahkan berjanji untuk diri kalian sendiri bagaimana caranya kita membuktikan kepada Indonesia kita tidak pernah mengecewakan Indonesia ini seperti orang-orang yang sudah dulu mengecewakan, tapi kita membuktikan kalau Indonesia ini bisa terus berkembang dan lebih maju lagi dan lebih baik lagi, dimulai dari kita. Dan semoga para orang-orang yang mempunyai hak dan wewenang bisa mendengar jeritan-jeritan orang yang ada di bawah kalian. Mungkin seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu sih. Sama-sama. Siap. Teman-teman, itulah diskusi kita di podcast Dinamika 2026 Vol 2 part 4 ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Berarti lanjut kemana, Kang Asep? Ada kegiatan lain habis ini? Saya lanjut ngopi mungkin ya habis Sama Kang ini, Bani? karena kopinya masih ada. Oh, Iya, saya juga. Boleh. ya, air putih. Gak apa-apa, sehat-sehat. Disponsori ada Grabnya lagi. Berarti kuningan melesat, kuningan. Kuningan melesat katanya mah. Majalengka tagline-nya apa ini? Langkung saya. Langkung saya Langkung dan melesat itu sebuah
doa dan harapan. Karena nama wifi asramanya juga asrama Meresat. Betul. Oh gitu. Iya. Ntar saya password sekre. Boleh, Aduh, langsung bukan aja. asrama ya. Ya, semoga dapat asrama secepatnya ya Majalengka ya. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Teman-teman jangan lupa nonton episode sebelumnya ya. Dadah. Dadah. Bye bye.